Saya Enggak, saya juga butuh rekod ini. Wis gak apa-apa lah, nanti saya oh kasihkan ya. ngerti. Mm-mm. Geng 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 siap Bu. Baik, monggo dimulai. Oke, terima kasih untuk Bu Emi telah menuanya untuk saya. Ya, Ini dalam rangka kelengkapan tugas Emi lk ya. 2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Mm-mm. Oke. Saya mulai kemauan Bu Emi. Boleh. Ya. Oke, untuk yang pertama Mm-mm. ini tentang pedagogi, Bu. Jadi kalau misalkan kita itu sebagai guru masuk kelas, itu kan Ya. menemui beberapa siswa, Mm-mm. apalagi saya kan guru IPA, guru eksak, itu Mm-mm. mengalami apa namanya peserta didik itu motivasi belajarnya itu rendah, Bu. Gitu. Menurutnya panjenengan kira-kira faktor penyebabnya itu nopo nggih? Eh, Penjenengan sebagai guru mapel IPA ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu yang menjadi titik tumpu skenario-nya itu kan panjenengan ya ta. Nah, ini menyangkut juga pengelolaan kelas. Nah, pasti bisa jenengan rasakan ketika melaksanakan pembelajaran itu kok beberapa siswa mungkin tidak tertarik, ada apa? Lah ini perlu introspeksi diri, gitu. Nah, apa saja mungkin kesiapan penjenengan ketika melaksanakan proses pembelajaran itu, kesiapan dengan administrasi, nah itu harus fix betul. Kemudian namanya pembelajaran IPA di MTS ya, MTS tingkat SMP itu kan daya berpikir mereka itu masih konkret ke abstrak. Nah, namanya IPA itu penuh tantangan kalau tidak dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret. Nah, itu mereka mungkin sebagian siswa akan tidak tertarik, tetapi kalau ada media pembelajarannya, mereka akan penasaran, wah apa yang mau disampaikan oleh bu guru itu gitu. Nah, ini terkait juga dengan metodologi. Nah, kan tidak pas kalau metodologi pembelajaran IPA dengan ceramah aja dengan tanya jawab saja. Nah, ini tentu akan berbeda kalau metodenya menggunakan metode yang lagi in sekarang ini. Gitu, Bu. Mungkin saya share screen ya. Saya tadi sempat membuat beberapa catatan. Oke, Nih, siap. sebentar. Nah, nih, maka ketika saya menjadi seorang pengawas, ketika terjun untuk supervisi akademik, itu persoalan yang dihadapi para guru tidak hanya penjenengan ya. Sebagian guru itu ketika belum maksimal di dalam perencanaan dan pelaksanaan juga evaluasi bahwa anak-anak itu pada dasarnya mereka tidak dalam keadaan ilmu kosong ke kelas. Mereka sudah mempunyai ilmu yang mereka punya. Jadi tugas penjenengan ketika awal proses pembelajaran adalah melaksanakan apersepsi. Apa apersepsi itu? Menghubungkan kemampuan berpikir anak, ilmu yang sudah dipunyai oleh anak atau siswa dengan ilmu yang akan penjenengan sampaikan. Itu Bu Sus. Iya, siap, Bu. Ya, Terima kasih penjelasannya. Eh, untuk selanjutnya, ya. selain dilihat dari pedagogiknya, itu dilihat dari kemampuan literasi. Jadi, literasi itu bisa diartikan kemampuan membaca siswa, kemudian entah itu baca buku, grafik. Itu saya sebagai guru mengalami atau mengamati anak-anak itu masih kesulitan dalam hal memahami bacaan, terutama Hmm. kalau misalkan ada soal cerita, itu Hmm. mereka masih harus minta dijelaskan kembali.
Mm-mm. Kira-kira faktor nopo nggih kalau untuk Ya, kemampuan seperti itu? nggih. Khusus untuk persoalan literasi ini rasanya tidak adil kalau itu hanya penjenengan sendiri yang mengklaim wah sulit. Hampir mayoritas kita ya di Indonesia ini memang literasi kita, literasi peserta didik ataupun literasi kita sebagai orang dewasa di Indonesia itu memang kurang ya. Kurang lah ini itulah kenapa kita mulai ditumbuh kembangkan untuk mengembangkan literasi. Sebenarnya literasi itu banyak macamnya. Yang literasi basic memang yang dengan sebutkan tadi, literasi baca tulis. Bahwa hakikatnya literasi baca tulis itu tidak hanya di mapel bahasa Indonesia saja, tetapi seluruh mapel itu ada literasi baca tulis, termasuk mapel jenengan di IPA. Nah, kalau panjenengan menerangkan tentang materi IPA, clue-nya atau apa ya inti dari materi yang mau disampaikan itu disampaikan sejelas mungkin. Karena memang kelemahan anak-anak rata-rata dibaca tulis ini. Termasuk saya lengkapi literasi budaya dan kewarganegaraan, literasi digital, literasi finansial, numerasi, dan sains. Kenapa ini saya sebutkan? Karena sebagai seorang pendidik, panjenengan bersama pendidik yang lain itu mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengintegrasikan semua literasi yang ada ini di literasi di materi pembelajaran. Tidak mudah memang, tetapi ya harus dicoba gitu. Nah, memang betul yang disampaikan penjenengan tadi, literasi yang terkait dengan apa baca tulis ini eh, termasuk yang sangat-sangat pokok sekali di dalam memahami, mempelajari segala ilmu pengetahuan, informasi, termasuk petunjuk di kesehariannya. Nah, biasanya ini pada teks ya, yang dibaca pun tidak hanya kata-kata, tetapi kadang simbol, betul ya, grafik, angka. Lah ini tantangan banget buat panjenengan. Maka bagaimana cara mengayakannya? Ada salahnya, ada benarnya kalau sesekali penjenengan membawa anak-anak ke perpustakaan, khususnya yang literasi yang IPA itu. Dengan semakin baca, mungkin merangkum tulisan ataupun tantangan apa ini menyampaikan tugas-tugas yang terkait dengan literasi IPA-nya, mungkin itu akan sedikit membantu atau bahkan membantu ya untuk penjenengan mengayakan tentang literasi anak. Ya, karena literasi itu prinsipnya menyeluruh, menyeluruh, terintegrasi. Saya katakan tadi, terintegrasi di semua mapel, berkelanjutan, kontekstual. Artinya kontekstual itu bisa ketika anak membaca teks panjenengan terkait dengan IPA itu setidaknya bisa diterapkan di keseharian anak-anak. Ngoten Bu. Ini ya Oke, termasuk oke. maka ada baiknya mengusulkan di madrasah ya untuk apa menambah bacaan di perpustakaan. Sekarang kan lagi ini tuh perpustakaan digital. Di MTS 1 sudah ada ya, MTSN 1. Iya, perpustakaan digital Nah, sudah itu. mulai berkembang. Oke. Anak-anak sekarang kan pinter-pinter. Monggo itu termasuk literasi numerasinya. Memang dulu itu kalau bilang numerasi itu berarti terkait dengan matematika, padahal tidak. Ini kecakapan menggunakan berbagai simbol, angka, grafik. Nah, itu juga ada kan di mapel matematika. Apa ini IPA nggih? Nah, artinya itu Oke, juga betul. tantangan di dalam melaksanakan numerasi. Ini kalau matematika sih terkait dengan bilangan seperti ini ya. Mungkin di data-datanya IPA ada enggak seperti ini? Ada juga ya. Eh,
Iya, kalau untuk data dibuat matematis ngoten ya saged. Hmm, Misalkan hubungan antara waktu dengan jarak terhadap kecepatan, ngoten itu kan bisa dibuat grafik, itu nah ada itu. seperti itu. Oke, saya yakin kok penjenengan itu bisa, mampu itu. Amin, Mampu. amin. Terus ini masalah literasi digital itu juga sangat penting di era sekarang ini. Itulah kenapa di kurikulum Merdeka itu eh, digital atau mapel informatika TIK itu menjadi mapel wajib ya. Nah ini anak-anak pada masa sekarang ini sudah ya sudah harus menengok digital ini. Begitu Bu. Iya, nggih, nggih. Jadi ini sudah menyangkut tentang numerasinya ya Bu ya tadi. Iya, Kemudian kalau berlanjut tentang eh, ada beberapa masalah yang ada di kelas saat guru iya, masuk, itu adanya peserta didik, ini terlambatan pemahaman. Jadi misalkan dikasih satu baris konsep gitu, diulang lagi, kemudian diulang lagi, tetapi pemahamannya itu masih tidak seperti mungkin ada teman-temannya yang lain itu sudah sekian persen lebih banyak paham, tetapi dia itu seperti tertinggal, gitu. hmm, Itu bagaimana Bu faktornya Bu? iya. Memang kalau kita menjadi seorang pendidik, di definisi di Undang-Undang Guru Dosen itu seorang pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu saja ya, tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, melatih dan sebagainya. Itu artinya kita juga melaksanakan pendampingan, proses pendampingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita tahu di Indonesia ini belum ada spesifikasi kelas khusus yang mungkin dia di apa ini pinternya di kognitif saja, di matematik saja, di sains saja tidak. Tetapi kita dikondisikan kelas yang klasikal yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. Sementara siswa dia bisa menangkap materi pembelajaran dari kita itu dengan auditori. Sementara ada yang dengan melihat, dengan merasakan dan sebagainya. Nah, kita meladeni itu semua dan butuh kesabaran dari penjenengan untuk membimbing dan ini menyangkut hak anak untuk belajar. Lah Bu, terkait itu di Indonesia itu dikembangkan GEDSI Bu. GEDS itu Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Artinya, suatu saat jenengan dikondisikan mempunyai siswa yang ABK, bisa jadi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, bias gender ini tidak boleh terjadi di madrasah penjenengan. Mau tidak mau, kalau jenengan menjumpai peserta didik yang seperti yang jenengan katakan tadi, mungkin dia tidak bisa atau belum bisa belajar dengan klasikal. Ya, luangkan waktu setelah klasikal, setelah mereka semua selesai, ya dekati beberapa anak yang mempunyai perhatian khusus itu tadi. Dengan kesabaran penjenengan membimbing mereka, dengan mendampingi mereka. Perubahan yang terjadi mungkin tidak akan sama dengan peserta didik yang lain. Tetapi ketika si anak tersebut mempunyai perubahan positif sedikit saja diapresiasi harus itu nggih. Nah, mungkin saya sudah dampingi loh Bu Emi, saya sudah support dia, support mereka yang punya masalah dalam tanda kutip itu. Tapi kok yo hasilnya kok yo nggak bisa maksimal gitu. Ya jangan jangan disetarakan dengan peserta didik yang lain. Kemampuan dia ketika menjadi lebih baik, nah itu perlu diapresiasi. Itu bentuk daripada apa ya istihad penjenengan sebagai seorang pendidik.
Nah, terkait gaji agar penjenengan punya gambaran. Nah, ini eh, di saya mempunyai kewajiban juga menyampaikan materi gaji ini di madrasah, Bu. Nah, siswa perempuan, laki-laki itu mempunyai akses yang sama, di antaranya itu tidak termarginalkan. Misalkan yang laki saja yang dominan atau sebaliknya, tidak seperti itu. Itu masuk pada ranah gaji. Nah, untuk konkret sarprasnya, maka kamar mandi laki perempuan itu dipisahkan. Itu termasuk sekolah yang responsif terhadap gaji. Nah, ada layanan ibadahnya. Mungkin sementara ini di beberapa madrasah belum ada ya akses khusus. Misalkan kalau naik tangga itu ada akses khusus disabilitas belum ya. Ya, Iya, mudah-mudahan. belum. Nah, terkait tugas jenengan sebagai seorang pendidik, yaitu tadi mendampingi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, supaya mereka juga mempunyai hak yang sama. Apalagi kalau nanti madrasah jenengan menerima inklusi yang menyelenggarakan atau menyatukan anak-anak yang biasa dengan anak-anak yang ABK itu menjadi satu. Lah itu butuh tantangan juga bagi penjenengan nanti untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dengan penuh kasih sayang sama rata pada mereka semua. Gitu, Bu. Iya, oh, jadi lebih terang, Bu ya. Misalkan kalau Mm-mm. ya yang kemarin ada eh, persoalan juga, ada satu siswa itu atau peserta didik untuk dikondisikan dengan keluarganya, maksudnya dikonfirmasi orang tua. Kalau peserta didik ini tidak bisa mengikuti kelas, gitu. Tapi orang Betul. tua itu ya menyerahkan tetap di sekolah ini untuk bisa dibimbing. Jadi tidak mau dikasih karena kan tidak ada pelayanan khusus untuk Hmm. peserta didik Hmm. tersebut gitu. Ya, oke. Ya, memang harus diterima dalam tanda kutip itu hak mereka ya. Kalau itu banyak nanti baru berkoordinasi dengan Kementerian Agama karena kelas khusus, kelas inklusi ini memang butuh pendampingan tersendiri. Ada pendidik yang khusus memang dikondisikan untuk itu. Tetapi kalau baru satu dua mungkin ya tertantang menjadikan semua untuk bisa mendampingi mereka. Nah, karena di bahasa agama kita yang membedakan kan bukan kepintaran dan sebagainya, tetapi yang membedakan kita menurut Allah itu kan ketakwaannya, gitu kan? Oke, oke, leres. Iya, untuk selanjutnya itu berhubungan dengan orang tua yang tadi, Bu. Jadi Mm-mm. relasi antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, itu Mm-mm. faktor-faktor yang bisa menyebabkan relasi tersebut terjalin baik itu seperti apa? Baik. Masyarakat terkecil yang ada di madrasah, di sekolah itu adalah komite. Hmm. Maka di satu madrasah itu harus keharusan untuk dibentuk komite. Komite ini sebagai jalan tengah, sebagai media berkomunikasi antara pihak sekolah, pihak madrasah dengan orang tua murid. Nah, ibarat kata kalau kita menyampaikan aspirasi sebagai warga negara Indonesia kan nggak mungkin bisa langsung ke Pak Presiden misalkan. Nah itu maka jembatannya adalah DPR, DPRD. Nah begitu juga di madrasah ada komite. Nah bila madrasah itu besar seperti MTSN 1 Kota Kediri, maka juga komite ini juga apa ya biasanya ada penyambung juga adanya paguyuban kelas. Sudah ada kan paguyuban kelas di Iya, madrasah? sudah Nah, dibentuk itu grup sangat WA gitu. membantu. Oke, sangat membantu sekali bagaimana
menyampaikan komunikasi persoalan-persoalan yang dihadapi guru, persoalan yang dihadapi penjenengan, agar sambung kepada orang tua siswa. Dulu istilahnya POMG, Persatuan Orang Tua Guru Murid ya. Sekarang berkembang jadi paguyuban, jadi komite. Nah, ini apa ini satu keharusan. Terkadang di dalam sarpras, di dalam pengelolaan pendidikan, kepala madrasah itu juga kesulitan di dalam pengelolaan BOS misalkan. Ada beberapa aturan di BOS itu yang pembelian tertentu itu tidak tercover di BOS, sementara keberlangsungan pengelolaan madrasah itu tetap harus jalan. Maka ya komite ini sebagai wahana yang pas untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana sih keberadaan eh, pendidikan yang ada di madrasah itu dari mereka untuk mereka juga gitu. Kalau terkait dengan tusin jenengan sebagai seorang pendidik mapel IPA, nampaknya paguyuban kelas yang lebih pas untuk berkomunikasi pada mereka. Terkadang kalau tidak berkomunikasi bisa salah paham ya. Apa yang Nggih, disampaikan leres. guru itu lewat anak, tidak sampai ke orang tua ya karena memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dengan berkomunikasi langsung dengan orang tua itu akan lebih memudahkan apalagi yang terangkum dalam silaturahmi begitu. Mungkin jenengan bisa juga inisiasi grup orang tua yang khusus mapel mapel IPA IPA. jenengan. Nah, boleh lah kayak gitu. Oh iya, iya. Nggih, nggih. Karena selama ini kan kalau kita punya kesulitan dengan siswa yang bermasalah di Mapel IPA harus ke wali kelas dahulu, ke BK dulu, Mm-mm. jadi baru sampai ke orang tua. Ya, mm. Tapi yang perlu diingat harus anu ya Bu, menyampaikan itu informasi itu harus pas. Bagaimana public speaking panjenengan ini dituntut dengan Nggih, public speaking yang bagus, apa yang akan jenengan sampaikan itu bisa gayung bersambut. Bahkan orang tua seneng biasanya kalau oh ternyata anakku itu seperti ini gitu ya. Hmm. nggih, nggih, Itu nggih. Bu. Nggih. Jadi untuk gurunya untuk lebih inovatif lagi gitu nggih Bu. Jadi termasuk Mm-mm. model pembelajaran nih Bu yang tadi Mm-mm. sempat disinggung. Ya, Model pembelajaran yang inovatif dan tepat untuk para peserta didik itu seperti apa Bu? ya. Tentu kita sebagai seorang pendidik itu harus update terus ya model-model pembelajaran itu kan banyak sekali. Tapi yang intinya sekarang ini yang dikembangkan apapun pembelajaran yang disampaikan termasuk pembelajaran orang dewasa juga nampaknya ini Bu menyangkut ini nih. Keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu tidak hanya menyangkut 4C, tapi nanti ditambah 2C lagi, 2C skillnya. Jadi kalau penjenengan menggunakan media pembelajaran, keterampilan pembelajaran ataupun metode pembelajaran, hendaknya yang mengarah ke 4C ini. Di mana peserta didik itu sekarang ini kritis-kritis, gitu. Iya, Kritis-kritis. iya. Nah, critical thinking. Mereka juga kreatif. Basicnya sudah kreatif, dikembangkan pembelajaran IPA dengan bu gurunya Bustus Triamah ini akan menjadi lebih mengena nantinya. Terus komunikasi, communication, collaboration. Pada masa sekarang ini dikembangkan kemampuan pembelajaran abad 21 yang 4C ini. Ini kemudian ditambah lagi 2C. Kenapa ditambah 2C? Ini sangat penting, Bu. Kalau hanya 4C saja, nanti itu anak-anak terkondisikan hanya pinter saja ilmunya, tetapi tidak imbang secara emosional quotient-nya dan agamanya. Maka ini Pak Nantim ini ya. Jangan Pak Ali Ramdhani ya. Ini petingginya
dinas apa ini Kemendikbud sama petingginya Kemenak di dunia pendidikan memunculkan ini. Dua C-nya computational thinking, kemampuan berpikir ibaratnya komputer, tetapi bukan harus harus berpikir secara komputer tidak, tapi ibarat computational thinking, berpikir secara komputer. Dan compassion ini penting. Compassion itu apa ya, rasa empati, berempati. Di dalam agama kita mungkin akhlakul karimah. Ini Iya, kalau dipunyai ini keempat C dan 2C ini dikemas di dalam metodologi pembelajaran apapun yang jenengan tentukan, apapun yang jenengan pakai, media apapun, kalau ditambah ini akan lebih fit lagi, lebih bagus lagi. Gitu, Bu. nggih, nggih, nggih. Betul sekali. Mm-mm. Eh, jadi kalau misalkan modelnya inovatif, kemudian materinya itu bisa tersampaikan dengan baik ya, Bu ya. Iya, insya Allah gitu, inovatif. Oh, anak penasaran kan? Iya, Kita iya. pakai apa ini ya, rumusnya yang paling sederhana, wartawan itu loh 5W1H. Apa sih Nggih, yang nggih. dibawa Bu Sus ketika masuk kelas? Ya, kapan ya? Tentu di pembelajaran IPA. Bagaimana ya? Nah ini, bagaimana ya menggunakan Hmm, itu? Pakai mikroskop, terus apa ya? Pakai yang mereka menjadi penasaran. nggih, 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 nggih. Jadi kalau materi yang di IPA itu kan tersampaikan Mm-mm. kadang melalui literasi numerasi saat Mm-mm. disampaikan bisa juga jadi miskonsepsi, Bu. Yang Hmm. terakhir untuk evaluasi, evaluasinya kan dituntut untuk HOTS juga. Hmm. Jadi faktor yang seperti apa agar literasi numerasi dan miskonsepsi serta soalnya HOTS itu tersampaikan ke anak-anak gitu. Oh, jangan sampai ya Bu, apa kita ketika memberikan pendampingan pada anak-anak itu miskonsepsi ini parah nanti ya. Nggih, Miskonsepsi itu nggih. kan ya konsep yang penafsirannya salah ya. Iya, Ilmu kosong ya katanya, verbalisme, ilmu kosong ya. Miskonsepsi itu ketika tidak sambung apa yang saya misalkan dengan apa yang jenengan sampaikan. Nah, itu jalannya ya harus konkret, kebendaan, konkret nyata ya. Ini suatu hal yang tidak boleh terjadi ketika proses pembelajaran di kelas. Misalkan anak mendeskripsikan buah kiwi misalkan ya. Mereka nggak tahu buah kiwi itu seperti apa. Bu guru mengatakan kiwi itu seperti sawo lah, bayangannya kan sawo. Tapi ini harus, waduh 10 menit lagi berakhir Bu. Ya, jadi harus ini ya Bu, ada nggih, 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 ya, ya, harus betul. konkret. Untuk ya, yang terakhir itu tentang pemanfaatan TIK, Bu. Untuk guru-guru niku Hmm. seperti apa, Bu? Ya, pemanfaatan TIK penting sekali terkait tadi 4C tadi. Karena TIK itu sebagai media agar anak-anak itu bisa konkret di dalam proses pembelajarannya. Computational thinking itu berpikir konkret. Nah, Nggih, nanti nggih. itu masuk ada algoritma thinking. Algoritma thinking itu ini langkah-langkah ketika mendeskripsikan sesuatu itu seperti apa. Nanti saya berikan ini ke jenengan materi ini. Ada Iya, iya. deconcision, proses pemecahan masalah. Nah, ini ada pattern Nggih, cognition. Ini terkait dengan TIK, Bu. Ada nggih, nggih. abstraction. Nah, seperti itu, Bu. Nah, Iya. terkait lagi, apa lagi? Yang pemanfaatan TIK guru-guru itu harus seperti apa dengan teknologi informasi yang sekarang Yang, berkembang? yang jelas harus melek IT, kemudian menggunakan TIK itu sebagai proses pembelajaran untuk membackup proses pembelajaran dan eh, tidak menggunakan yang aneh-aneh ya tentunya. Nggih, 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 Yang nggih. hot, soal hot.
Iya, yang Hmm, hot study. yang Hmm, HOTS itu di ini disarankan sekali bagaimana pemahaman guru terhadap konsep soal HOT yang kemampuan berpikir tinggi. Nah, harus ada stimulusnya, tidak hanya C1 saja, bagaimana tantangannya penjenengan membuat soal-soal yang kekinian, mendidik, menarik, menginspirasi, eh, iya, tapi nilai-nilai agamisnya tidak terlupakan. Itu Bunda cantik. iya Ibu Emi yang solihah, terima kasih atas informasinya. Dari awal sampai akhir, Alhamdulillah daging semua ini Bu. Iya, maunya bicara lama saya. Tapi paketan Zoom saya yang ini, yang unlimited, lagi habis, Bu. Wah, tadi saya mau Ya, meet, tapi meet terkadang nggak bisa direkod ya. nggih, 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 Ya, nggih. terima kasih suatu Terima kasih, kehormatan loh bagi saya, Bu Sus, jenengan memilih saya. nggih. Sami-sami Bu Emi, saya awalnya sempat ragu ini Bu Emi kesibukannya pasti luar biasa, bisa saya ganggu nopo mboten Insya gitu. Allah kalau untuk kebaikan Alhamdulillah. saya berusahalah itu. Nggih, nggih, nggih. Matur suwun sebelumnya Bu Emi. Ya, sama-sama. Nanti rekodnya saya sampaikan ke jenengan, ya. Nggih, 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 nggih. Mm-mm. Matur suwun bisa di end-nya. Mm-mm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Waalaikumsalam, Bu Sus. Semangat ya, semoga sukses. Nggih, Mm-mm. pangestune mugi-mugi lancar Oke, segala. mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Ya, akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, 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 wabarakatuh. amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.